Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Wa ila hadratil sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wa ila arwahi jami'al quburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa ila arwahi jami'i asatidatina muhammadina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-an wa nawsusan ila ruhi murabi arwahina ani Syekh yang Muhammad wa mu'alim Muhammad Syafi'i Adami Muhammad sallallahu alaihi wa ila ruhi ustadina al-ustad Muhammad Rifai Arifin Qasad Mansur wa ila arwahi mu'allifi hadhihi al-kutub al-makruh fi hadzal ahad an-nimah al-mahbub al-ma'adar asli darabukam wa nawsusan ila ruhi sahibil matan ani al-imam ibn Athail as-Sakandari wa sahib syarah ani al-imam Syekh Abdul Majid asy-Syarmubi wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i man sabaquna bil imani wal mamat biniyatil qabul wa tamami kulli su'al ila ilun nabil mustafa al-fatihah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Syarah Hikam yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Majid asy-Syarmubi. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah menghatamkan penjelasan dari hikmah yang pertama, min alamatini fi man alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Insyaallah pada malam hari ini kita akan baca hikmah yang kedua. Mudah-mudahan bisa kita baca tuntas syarahnya. Seandainya tidak tuntas, insya Allah kita akan baca dalam dua kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam hadis kitabullah khairul hadi hadis Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'i wa bi'ulumi fid darain iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginan kamu untuk naik ke maqam tajrid, sementara Allah menempatkan kamu di maqam asbab, tapi kamu ingin naik ke maqam tajrid. Nah, sikap yang seperti ini minasyahwatil khafiyah, termasuk syahwat yang samar. Baliknya wa iradatukal asbab ma iqamatillah iyyaka fi tajrid in hitatun 'anil himmatil 'adiyah. Keinginan kamu untuk turun ke maqam asbab, sementara Allah menempatkan kamu pada maqam tajrid. Nah, itu inhitatun berarti inhitat, turun, 'anil himmatil 'aliyah, dari semangat dan cita-cita yang tinggi. Artinya pada hikmah yang kedua ini lagi dan lagi musannif Al-Imam Ibn Athail as-Sakandari mengajarkan kita adab kepada Allah. Sudah kita diajarkan adab pada hikmah yang pertama, yaitu adalah secara adab kita berusaha untuk bersandar kepada Allah dalam menggapai tujuan, yaitu rahmat Allah dan selamat dari murka Allah. Bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada amal. Nah, pada hikmah yang kedua ini juga sama. Musannif mengajarkan kita adalah kita beradab bersama Allah ketika Allah menempatkan kita di maqam asbab. Ya sudah, kita terima, kita ikhlas, kita berada di maqam asbab. Dan jangan sekali-kali dengan keinginan pribadi kita, kita pengen naik ke maqam tajrid. Kalau itu yang terjadi, maka ini landasan adalah syahwa al-khafiyah, syahwat yang ringan. Begitu juga orang yang Allah tempatkan pada maqam tajrid, kemudian dia pengen pindah dengan keinginan sendiri,
Artinya tanpa arahan dari gurunya, tanpa isyarat dari Allah, kemudian dia pengen turun ke maqam asbab. Nah ini juga dianggap salah mindset dan salah sikap. Dan ini artinya berarti turun dari maqam yang tinggi, maqam yang rendah. Kalau kita akan baca syarahnya. Ya, yakni anna asmaka ayyuhal murid ala tajarrudi ay atakhallusi min al-asbab allati aqamaka Allah fiha atala bi rizqil halal wal shighali bil ilmi zahir min asyahwatil khafiyah. Pada hikmah yang kedua ini kita dikenalkan dengan dua maqam. Pertama maqam asbab, yang kedua maqam tajrid. Sebelum saya terjemahkan apa yang dibaca tadi pada syarahnya, perlu kita pahami bahwa kata asbab itu diambil dari kata sebab. Apa itu sebab? Sebab artinya adalah kullu ma yutawassalu bi ila ghairi, yaitu setiap sarana yang dengan sarana ini kita bisa sampai kepada yang lain. Nah itu maknanya asbab atau sebab. Dan yang dimasukkan sebab di sini adalah yaitu ketika seseorang secara lahiriah dia masih melakukan usaha-usaha, masih melakukan kasab, masih melakukan pekerjaan, aktivitas yang secara sebab akibat aktivitas tadi bisa menghasilkan uang, bisa menjemput rezeki Allah di sana. Nah itu namanya maqam asbab. Contohnya orang yang kerja di kantor, berarti maqam asbab. Orang yang berdagang, kan dengan dagang itu nanti rezeki Allah datang. Itu juga maqam asbab. Karena masih melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan yang secara sebab akibat pekerjaan tadi bisa mendatangkan rezeki. Nah, itu maqam asbab namanya. Begitu juga seorang petani yang dia bertani dan orang-orang yang kerja di pabrik dan seterusnya, itu maqamnya namanya maqam asbab. Sementara tajrid itu diambil dari kata jarroda yujarridu tajridan, yang artinya melepas diri, yang artinya mengosongkan diri. Secara bahasa gitu ya, dia mengosongkan diri dari apa aja namanya tajrid. Adapun secara istilah artinya yang dipahami oleh ahli tasawuf, tajrid adalah satu maqam di mana seseorang dia tidak lagi menggeluti usaha lahiriah, dia tidak lagi kerja, dia tidak lagi melakukan aktivitas yang secara hukum sebab akibat, aktivitas tadi bisa mendatangkan rezeki. Dia tidak kerja di kantor, dia juga tidak kerja di pabrik, dan juga tidak berdagang, tetapi dia hanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maqam tajrid. Nah, berangkat dari itu, saya lanjutkan caranya deh. Yani mandaki musonif al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Anna asmaka ayyuhal murid. Bahwasanya tekad kamu wahai murid ala tajarrudi untuk tajarrud. Ai at-takhallusi minal asbabi. Biasanya tajarrud di sini artinya at-takhallus, melepas diri minal asbabi allati aqamaka Allahu fiha, dari sebab-sebab yang Allah tempatkan kamu dalam asbab tadi. Artinya wahai murid, ketika kamu Allah tempatkan di maqam asbab, kamu pengen pindah dengan sendirinya, dengan inisiatif sendiri, tekad sendiri ke maqam tajrid. Mana contoh maqam asbab? Talabir rizqil halal, seperti mencari rezeki yang halal. Wal syughali bil ilmi zahir, dan menyibukkan diri dengan ilmu zahir. Nah, kalau ada keinginan seperti itu, minasyawatil khafiyah, ini syahwat. Ini kesenangan. Al khafiyah, syahwat yang samar. Artinya ini kurang bagus dan kurang adab. Nanti adabnya yang bagus, tunggu dapat isyarat dari Allah atau isyarat dari guru. Ketika guru bilang kamu sudah saatnya naik ke maqam tajrid, nah baru lakukan tajrid. Itu perlu isyarat, ya. Artinya adabnya. Jadi jangan seenak udah dewe dengan keinginan sendiri. Wah, saya sudah bosan maqam asbab, saya pengen maqam tajrid. Oh, nggak bisa. Ini salah, kurang adab sama Allah, dan itu termasuk asyahwatil khafiyah. Sekarang pertanyaannya kenapa disebut asyahwatil khafiyah? Kita lanjutkan. Amma kalbuha minasyahwati. Adapun keadaannya
minas syahwati, termasuk syahwat. Kenapa disebut syahwat? Ketika pengen pindah dari makom asbab ke makom tajrid, dan itu dengan keinginan sendiri. Fali adami fika ma'a muradi maulaka. Maka karena ketiadaan fika, berhentinya kamu, tetapnya kamu beserta muradi maulaka, keinginan Tuhanmu. Jadi, karena keinginan Allah ingin kamu di makom asbab. Nanti kita akan jelaskan apa ciri-ciri seseorang ditempatkan di makom asbab. Jadi disebut syahwat, keinginan di sini syahwat, karena kamu tidak terima, karena kamu berontak, karena kamu tidak ikhlas, karena kamu tidak mau ditempatkan oleh Allah pada maqam asbab. Sementara Allah menghendaki kamu pada maqam asbab. Itu namanya syahwat. Jadi ada unsur syahwat, kesenangan dan keinginan nafsu di sana. Dan syahwat di sini disebut syahwat khafiyah. Kenapa disebut syahwat khafiyah? Amma kaum dan adapun keadaan syahwat tadi khafiyatan sama. Jadi ada unsur nafsu di sana. Menurut Al-Imam Asy-Syarqawi dalam syarahnya terhadap Matanikam ini, beliau mengatakan, kenapa disebut itu syahwat yang sama? Karena secara lahiriah tujuan kamu seolah-olah kamu pengen melakukan tajrid, atau tajrid. Kemudian kamu ingin hanya fokus ibadah kepada Allah, tetapi di sana terselip satu niat. Niat apa? Kamu ingin dikenal sebagai seorang wali dan ahli ibadah. Makanya disebut asyahwa al-khafiyah. Itu penjelasan yang diberikan Al-Imam Asy-Syarqawi dalam syarah hikamnya. Nah sekarang kita lihat penjelasan Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi. Apa yang dimaksud khafiyah? Balikaunika lam taqsid bidzalika Allah nafsika fil ajil. Maka karena keadaan kamu tidak berniat bidzalika dengan itu, dengan tajarrud. Allah nafsika, bagian nafsumu fil ajil di dunia ini. Artinya samar diartikan oleh dalam pandangan Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi. Karena kamu tidak berniat dengan naik ke maqam tajrid, kamu nggak ada niat Allah nafsika fil ajil, memperoleh keuntungan nafsumu di dunia ini. Balik taqarruba, tetapi keinginan kamu adalah at-taqarruba, mendekatkan diri kepada Allah bitajarrudi, ya dengan tajarrud, meninggalkan maqam asbab, tidak kerja lagi khusus ibadah aja. Liman khalaqaka wa sawwaka, kamu fokus kepada zat Allah yang menciptakan kamu dan menyempurnakan kamu. Tapi ini tetap dianggap kurang adab. Kenapa kurang adab? Karena ketika keinginan kamu seperti itu, berarti kamu ingin berada dalam satu keadaan yang menurut kamu keadaan tadi lebih tinggi, yaitu maqam tajrid. Cuman sayangnya di sini kamu tetap dianggap tidak ada kepada Allah. Karena keinginan kamu untuk pindah ke maqam tajrid, maqam tajarrud tadi, karena keinginan kamu, bukan keinginan Allah. Nah di sana ada yang namanya su'ul adab, buruk adab sama Allah. Artinya jadi masih pengen ngatur sendiri, ini saya yang ngatur dan seterusnya. Kita lanjut. Waqad zayyanat lakan nafsu bil dasisati al-khafiyati al-khuruj 'anil asbab allati aqamaka fiha al-azizul wahhab. Maka sungguh zayyanat telah menghias laka kepada kamu an-nafsu nafsu. Berarti di sini ada unsur nafsu karena ada keinginan sendiri. Maka nafsu kamu telah menghias. Telah menghias itu artinya telah telah menggoda kamu, telah menanamkan pada diri kamu mindset. Mindset apa? Bidasi satil khafiyah, dengan ada sisa al khafiyah, ada sisa yang sama. Dasis itu artinya sisipan gitu. Bisa sisipan. Jadi selipan atau sisipan yang sama. Al khuruj anil asbab, untuk keluar dari maqam asbab yang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia lagi Maha memberikan, dia menempatkan kamu pada maqam asbab. Jadi kesimpulannya begini. Musani mengajarkan kepada kita, ya mudah-mudahan kita bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin. Walaupun di sini kita punya murid. Musani mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang Allah tempatkan pada maqam asbab dan Allah ridho, gitu dia jangan sampai ada keinginan untuk naik ke maqam tajrid, dan itu dengan keinginan sendiri, dengan inisiatif dia sendiri. Ini dianggap
nafsu yang tersembunyi. Ini dianggap suul adab. Harusnya gimana? Harusnya nunggu dulu. Dapat isyarat dari Allah, dapat instruksi dari guru. Maksud saya guru sufi dia, al-mursyid, al-hakiki. Nah ketika dapat isyarat dari guru, kata guru ya sudah, kamu sudah cukup di maqam asbab, kamu sadar masuk maqam tajrid. Nah baru itu naik ke maqam tajrid, dan itu tidak ada suul adab di sana, dan bukanlah sana nafsu dan keinginan sendiri. Kenapa? Karena berdasarkan syarat dan arahan dari sang guru. Lalu kita lanjutkan. Apa sih ciri-ciri itu? Seseorang Allah tempatkan di maqam asbab, dan dia harus ridho kalau memang Allah tempatkan dia di maqam asbab. Ciri-cirinya adalah pertama, anta jida salamata fi dinika inda mu'anatil asbab, yaitu walaupun kamu kerja, walaupun kamu sibuk aktivitas ya dagang, ya kerja kantor, pabrik, tapi agama kamu tetap selamat. Nah ini berarti Allah menghendaki kamu di maqam asbab. Jadi agama kamu tetap selamat, agama ini nggak rusak, keyakinan nggak rusak. Kemudian ciri yang kedua, yaitu adamu tatarruika bima aidin nas. Artinya ketika kamu kerja, kamu menghasilkan gaji, uang dan seterusnya, kamu tidak lagi berharap sama orang lain. Karena biasanya itu surat Allah. Ketika seseorang dia nggak kerja, dia nggak punya duit, pasti dia berharap sama orang lain, berharap sama tetangga, betul apa betul. Bahkan ketika kita nggak kerja, nggak apa-apain, sementara tetangga kita kaya, mobil banyak, rumahnya banyak, hampir mertuanya banyak. Nah, bisa jadi di sana kita berharap, mudah-mudahan dibagi mobil lah. Kalau nggak satu dua, kalau nggak dua separuh. Nah, berarti di sini masih total, masih berharap kepada orang lain. Jadi ciri yang kedua, Allah menempatkan kamu di maqam asbab, yaitu ketika kamu kerja, kamu menghasilkan uang, gaji dan seterusnya, kamu tidak lagi berharap kepada manusia. Kenapa ya? Kamu kan udah punya penghasilan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, orang yang Allah tempatkan di maqam asbab adalah wa alla tashghalaka 'anil ibadat az-zahira wal batinah. Maqam asbab tadi, artinya kerja tadi, kesibukan aktivitas untuk nyari duit, tidak melalaikan kamu untuk beribadah. Artinya sholat tetap jalan, puasa tetap jalan, ibadah Allah tetap jalan, baik ibadah zahir ataupun ibadah batin. Nah, ini cakep banget nih. Secara lahiriah dia sibuk, mari kerja, kantor, pabrik, dagang, dan seterusnya, tetapi ibadahnya tetap dia lakukan sebagaimana mestinya. Nah, ketika ada 3 tanda tadi, berarti itu ciri-cirinya Allah tempatkan kamu di maqam asbab, sehingga sebagai hamba yang beradab, hendaklah kamu ikhlas dan ridho Allah tempatkan di situ. Karena yang permasalahan ada yang bilang permasalahan bukan makom, di mana Allah tempatkan kamu, apakah makom asbab atau makom tajrid, tapi permasalahan adalah ridho Allah. Ketika Allah tempatkan kamu di makom asbab dengan ciri-ciri tadi dan Allah ridho kepada kamu, alas balas, apalagi diharap itu terima, itu tidak. Pada jamaah semuanya. Jadi saya ulang lagi, ciri-ciri seseorang Allah tempatkan di maqam asbab. Pertama, walaupun dia sibuk kerja, dia beraktivitas, melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan duit dan dunia dan seterusnya. Pertama, agamanya tetap selamat, akidahnya selamat. Terus kedua, dia jadi sifat qanaah, menerima cukup dengan apa yang ada, dan dia tidak melirik kepada harta yang ada pada orang lain. Dan yang ketiga, asbabnya tadi, pekerjaan tadi tidak melalaikan dia daripada beribadah kepada Allah, baik ibadah zahir ataupun ibadah batin. Ada seseorang yang bertanya, nah gimana tuh kalau kita kerja tapi sholat kita berantakan? Gimana kalau kita kerja tetapi kita masih belum puas dengan hasil yang ada? Kita kerja akidah acak-acakan. Nah itu jangan juga buru-buru, udah makan tajrid aja, enggak gitu, enggak. Itu khawatir karena sana nafsu. Tetapi perbaikilah makam asbab tadi, artinya walaupun sibuk kerja, jaga agama jangan sampai rusak, jaga akidah, tetap melakukan kewajiban kepada Allah, yaitu ibadah dan qanaah dengan penghasilan yang ada. Masya Allah, ini cakep banget.
Jadi alhamdulillah selesai kita bicara tentang ciri-ciri orang yang Allah tempatkan pada maqam asbab. Dan nanti tinggal kita nilai dari kita. Kira-kira Allah tempatkan kita di maqam mana nih, asbab atau tajrid. Sesudah kita lihat ciri-ciri tadi, ada enggak kriteria daripada diri kita? Kalau ada, berarti maqamnya itu. Kalau tidak ada, berarti maqamnya yang lain. Tetapi jangan langsung buru-buru. Wah, nggak mau maqam asbab, maunya maqam tajrid dan tajarrud. Dan itu dengan keinginan sendiri, stop. Kalla summa kalla, sekali-kali tidak, jangan begitu. Ini dikhawatirkan nanti landasan adalah nafsu, landasan adalah asyahwatul khafiyah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa kadzalika iradatukal asbab asy-syagilata 'anil lail karim. Ma iqamatillah iyyaka fi tajrid. Ini kebalikannya. Itu juga kamu ingin turun ke maqam asbab. Padahal maqam asbab ini membuat kamu lalai daripada Allah. Artinya nanti ibadahnya agak acak-acakan, bisa jadi sholatnya belentang-belentong, sholat tergolong-golong gitu. Ma'iqamatihi iyyaka fit tajrid. Sementara Allah menempatkan kamu di maqam tajrid. Nah, berarti nama dikebalikannya. Allah tempatkan kamu di maqam tajrid. Kamu pengen turun ke maqam asbab. Nah, ini juga dianggap nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena inhitot minat anil himmatil aliyah. Berarti turun nanti dari himmah aliyah kepada al-himmah ad-daniyah. Selanjutnya ma'iqamatil iyyaka fit tajrid wa rizqika, dan Allah memberi rezeki kamu min haitsu la tahtasib, dari arah jalan yang kamu tidak perkirakan. Bi fadlil amimi, dengan karunia Allah yang merata. Nah, ketika ada keinginan turun dari maqam tajrid ke maqam asbab, ini namanya inhitatun, turun anil himmatil aliyah, dari himmah yang tinggi. Kenapa disebut turun? Karena orang yang maqam tajrid, dia berarti fokus hanya kepada Allah. Nah, begitu dia turun ke maqam tajrid, maka dia kembali sibuk dan dia kembali fokus kepada makhluk. Berarti turun. Ya nadzalika ruju'un minal haqq ilal khalqi. Karena sesungguhnya itu artinya turun ke maqam asbab berarti kembali minal haqqi, dari Allah, ilal khalqi, kepada makhluk. Yang tadinya dia sibuk fokus kepada Allah, ibadah dan seterusnya. Nah, berarti sekarang kalau dia turun ke maqam asbab, dia kembali bergaul kepada makhluk. Wa hiya rutbatun daniyah, dan dia tingkatan tadi itu, tingkatan kembali sibuk dengan makhluk. Rutbatun daniyah adalah kedudukan yang rendah. Falsam ayuhal murid ma radiyahu lakal azizul hamid, maka tetaplah kamu hai murid, ma radiyahu laka al azizul hamid, maqam yang Allah yang maha mulia lagi maha terpuji ridho untuk kamu. Ketika Allah tempatkan kamu maqam asbab, ya sudah maqam asbab. Ketika Allah tempatkan kamu maqam tajrid, ya sudah maqam tajrid. Fa inna ma adkhalaqallahu fihi tawala i'anataka alaih. Karena sesungguhnya maqam yang Allah masukkan diri kamu dalam maqam tadi itu, Allah masukkan kamu dalam maqam asbab. Tawala i'anataka alaih, maka Allah langsung yang menolong kamu, langsung Allah handle. Allah menolong kamu alaihi, atas maqam tadi. Ketika Allah tempatkan kamu pada maqam tajrid, nanti Allah tolong. Ketika Allah tempatkan kamu pada maqam asbab, Allah akan tolong kamu. Wa ma dakhalta fihi bi nafsika wa wakalaka ilaih. Sementara maqam yang kamu masuk dalam maqam kamu tadi dengan diri kamu. Sementara kalau kamu masuk dalam suatu maqam, baik maqam asbab atau maqam tajrid, dan itu bukan Allah yang memasukkan, artinya keinginan kamu, mindset kamu dan kehendak kamu sendiri, wakalaka ilaih, Allah menyerahkan kamu ilaih kepada maqam tadi. Artinya Allah menolong gitu. Ya sudah, ente mau atur sendiri, ya sudah, nggak tolong, kasarnya gitu. Ente mau pindah dari suatu maqam ke maqam yang lain dengan keinginan ente sendiri, Allah anak tidak tolong. Seolah-olah Allah bilang gitu. Mana ayat Al-Qur'annya dari ini? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakan oleh kamu Muhammad, Rabbi ya Tuhanku, adkhilni, tolong masukkan diriku, mudkhala sidqin, pada mudkhala sidq, wa akhrijni, dan keluarkan aku, mukhraja sidqin, pada mukhraja sidqin,
Wajali dan jadikan untukku ya Allah min ladunka dari sisi kamu sultanan nasira, sultan kekuatan nasira yang menolong. Apa itu al-mudkhala sidq? Apa itu al-mukhraj sidq? Kita lanjutkan dikit lagi. Fal mudkhala sidq, fal mudkhalu sidq anta dakhula fihi la bi nafsika, yaitu kamu masuk padanya pada al-mudkhala sidq, artinya pada maqam tadi la bi nafsika, bukan dengan diri kamu, bukan keinginan kamu, tetapi berdasarkan arahan dari Allah dan arahan dari guru kamu. Wal mukhrajus sidq, apa itu al mukhrajus sidq? Anta khuruja la bi nafsika bal bi rabbika, kamu keluar dari satu maqam kemudian ke maqam yang lain juga bukan berdasarkan nafsumu dan keinginan dirimu, bal bi rabbika, tetapi dengan pertolongan Tuhanmu. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa orang yang berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita lanjutkan tadi yang saya janjikan dikit lagi. Apa sih ciri-ciri seseorang Allah tempatkan pada maqam tajrid? Saya baca aja. Alamatul iqamah fit tajrid. Ciri-ciri Allah tempatkan seorang dalam maqam tajrid di an yassara lahu al-quta min haitsu la yahtasib, yaitu Allah permudah rezeki datang kepadanya tanpa cara dan jalan yang dia kira-kira. Gitu ya. Kemudian wa nafsuhu mutmainnah inda ta'azzuri, dan diri orang tadi pada saat rezeki tadi nggak datang, terbatas rezeki, rezekinya dikit dan seterusnya, ya dia itminan, dia tetap tenang. Kemudian wadum ta'ala syughal bil ibadah, dan wadah ma'ala syughal bil ibadah, dan orang tadi terus menerus eksis dan continue dalam beribadah kepada Allah. Jadi saya ulang, ciri-ciri seseorang Allah tempatkan dalam maqam tajrid. Pertama, Allah mudahkan rezekinya, Allah datangkan rezeki tanpa dia kira-kira, dan ketika rezeki tadi tidak datang, jiwanya, nafsunya tetap tenang dan dia terus fokus ibadah kepada Allah. Nah, itu ciri-ciri orang yang Allah tempatkan di maqam tajrid. Itu yang bisa disampaikan. Ya, nanti kita akan, ya silakan, termasuk saya juga ya, kita akan lihat, kita akan nilai diri kita, apakah diri kita dalam maqam asbab atau maqam tajrid. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas hikmah yang ketiga, sawabikul himam la tafriqu aswarul aqdar. Mohon maaf atas segala kekurangan yang benar dari Allah, salah dari kebodohan diri saya sendiri. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.